Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa tabi'in ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ya ibadallah, usikum wa iyyataqullah wa ta'ati wa tamantunna ila qaumil muslimin. Hadirin kaum muslimin, sidang tarawih yang berbahagia, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah yaitu sholat isya dan diikuti dengan sholat tarawih jamaah. Shalawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, sampai kepada kita sekalian. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, tidak lama lagi kita akan meninggalkan bulan Ramadan. Setelah dia menjalankan puasa, kita wajib mengeluarkan zakat kita. Sidang tarawih yang saya hormati, hampir semua muslim mengetahui bahwa meninggalkan sholat atau meninggalkan puasa pada bulan Ramadan merupakan dosa besar. Demikian pula kaum muslimin, mereka merasa prihatin dan menyesali perbuatannya bila salah satunya ia lakukan. Akan tetapi anehnya masih banyak kaum muslimin yang merasa tidak berdosa bila tidak mengeluarkan zakat atau sedekah lainnya, walaupun ia mampu mengeluarkannya. Padahal dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang selalu bergandengan satu sama lain, tidak terpisahkan. Misalnya perintah menyembah Allah Subhanahu wa taala diikuti dengan perintah harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Firman Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersatukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada ibu bapa. Perintah Allah Ta'ala diikuti dengan perintah kepada Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu attiqullaha wa attiqur rasul wa ulil amri minkum. Hei orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Demikian pula perintah mendirikan syarat ikuti dengan perintah mengeluarkan zakat. Wa aqimus shalah wa aqimuz zakat. Dirikanlah salat dan keluarkan zakat. Surah Al-Baqarah ayat 43. Hadirin jamaah tarawih yang saya hormati, dalam ayat-ayat tersebut diketahui bahwa ibadah zakat yang diwujudkan dalam bentuk mewajibkan mengeluarkan harta untuk para mustahik, termasuk di dalamnya para fakir dan miskin, ibadah yang sangat penting. Ditegaskan pula bahwa menyantuni para fakir dan miskin merupakan keharusan yang tidak boleh diabaikan. Secara langsung atau tidak, kaum muslimin berkewajiban ikut serta meningkatkan taraf hidup mereka serta meringankan beban deritanya yang berkepanjangan. Dalam ayat Al-Quran maupun hadis banyak disebutkan keharusan menyantuni fakir dan miskin. Hanya bagaimana caranya bergantung kepada kita. Bila disimak dengan seksama, bukan saja perintah yang bersifat langsung dan tersurat, tetapi secara tidak langsung dan tersirat pun banyak menunjukkan ke arah sana.
yaitu upaya mengangkat derajat kehidupan mereka. Oleh karena itu, hukum dalam Islam tidak saja berfungsi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai penyejahtera. Di sini bukan berfungsi sosial. Di sini hukum berfungsi sosial. Misalnya, apabila seseorang melakukan sumpah, kafaratnya adalah puasa berturut-turut selama 3 hari. Apabila tidak sanggup mengerjakan puasa, maka ia harus memberi makan 10 orang fakir miskin. Seseorang yang melakukan hubungan suami istri pada bulan Ramadan di siang hari, kafaratnya harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Bila tidak mampu, mereka harus memerdekakan hamba saya. Bila masih tidak mampu, maka ia harus memberi makan 60 orang fakir miskin. Seseorang yang menjihad istrinya, kafaratnya adalah memerdekakan hamba saya. Bila tidak mampu, kafaratnya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Bila tidak mampu juga, wajib memberi makan 60 orang fakir miskin. Hadirin jemaah tarawih yang saya hormati dan Allah muliakan. Contoh-contoh tersebut membuktikan bahwa perhatian Islam terhadap orang kecil, lemah dan miskin sangat tinggi. Dapat dilihat hukum dalam Islam ditegaskan atas dasar edukatif persuasif agar manusia menyayangi saudaranya yang tidak berharta. Barangkali kita ingin bertanya, mengapa kita harus memperhatikan para fakir miskin? Dan jawabannya adalah 1. Pertama, karena ada perintah baik melalui ayat Al-Quran maupun sunnah Rasul, kaum muslimin diharuskan memperhatikan kehidupan mereka. Yang kedua, fakir miskin adalah kehidupan sehari-hari. Rasulullah SAW pernah berdoa, mohon diwafatkan sebagai orang miskin dan mohon dibangkitkan kelak bersama fakir miskin. Selanjutnya yang ketiga, fakir miskin adalah pasangan hidup orang kaya, pekerjaan asal dengan berbagai alasan tentu tidak bisa dikerjakan oleh si kaya, maka ia membutuhkan tenaga mereka. Yang keempat, pada hakikatnya mereka lah yang membersihkan harta kekayaan kita dan mereka selalu mendoakan kita. Qul min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli 'alaihim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Selanjutnya yang kelima, bila kemiskinan dibiarkan, hal itu merupakan bahaya terhadap pribadi atau kelompok mereka. Seringkali kita dengar tangis dan ratapan mengapa Tuhan membedakan tingkat kehidupan manusia dan mengapa kita dijadikan fakir miskin. Barangkali ini yang dirisaukan oleh Rasulullah SAW. Kada kufra ayakuna kufron, kefakiran itu nyaris mengundang kekufuran. Riwayat Abu Naim. Selanjutnya yang keenam, bila kemiskinan tidak dihiraukan, berakibat tidak baik terhadap perkembangan etika dan moral masyarakat. Sebab rintihan perut lebih hebat daripada rintihan rohani. Tidak sedikit orang mencuri, menipu, menjual diri atau mengganggu pikiran sehatnya tiada lain karena kemiskinan. Selanjutnya yang ketujuh, kemiskinan sering menjadi penyebab terjadinya keretakan kehidupan rumah tangga. Banyak rumah tangga kandas di tengah jalan karena kebutuhan ekonomi. Keajaran pada kemiskinan menjadi penyebab goyahnya stabilitas keamanan dan ketertiban. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, pada kesempatan yang mulia ini, mari kita perbaharui dan pertebal iman dan diwujudkan
wujudkan dalam bentuk kasih sayang terhadap saudara kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak beriman salah seorang di antara kamu sehingga mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Di saat kita menghadapi problem mereka, keimanan kita sedang diuji Allah. Sanggupkah kita mencintai mereka seperti mencintai diri sendiri? Lebih jauh sanggupkah kita mewujudkan cinta kasih sayang dengan mengeluarkan harta yang kita cintai? Sanggupkah kita meningkatkan taraf hidup mereka ke arah yang lebih baik? Adakah dalam diri kita perasaan tidak enak hidup berkecukupan, sementara ada saudara kita yang hidup serba kekurangan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'an nabiyyan man ba'da sab'ana wajahu ja'ikun ila janbihi wa huwa ya'lam." Tidaklah termasuk orang yang beriman, orang yang hidup kekenyangan, sementara ia tahu bahwa di sebelahnya menderita kelaparan. Demikian uraian kultum saya, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.